bisa. Ganjel maksudnya. Saya buka ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu rahimakumullah, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali ya. Memberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama mengumpulkan bekal kita untuk kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan di hari akhir, di mana kita sama-sama mengetahui ibu-ibu rahimakumullah, di hari akhir nanti tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Yang ada adalah yaumul jaza. Yaumul jaza, yaitu hari dibalasnya amal-amal perbuatan. Sehingga kesempatan yang mulia ini ibu-ibu rahimakumullah, bersama-sama kita memanfaatkan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk bersama-sama mengumpulkan bekal untuk kehidupan di mana tidak ada kehidupan setelahnya, yaitu hari kiamat. Di mana pada saat itu ibu-ibu rahimakumullah, di mana pada saat itu ya ibu-ibu rahimakumullah, setiap diri kita mempertanggungjawabkan amal-amal kita selama di dunia itu. Tidak ada yang dapat atau saling memberikan pertolongan ketika kita membaca surat Abasa ibu-ibu ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menggambarkan bagaimana keadaan di hari kiamat kelak ibu-ibu rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummihi wa yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Fa idza ja'atis sakhah, ketika sangkakala ibu telah ditiupkan oleh malaikat. Malaikat siapa ibu? Peniup sangkakala ya. Namanya lupa Ustadz. Ketika sangkakala telah ditiup di hari itu, maka pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, di mana hari itu antara ya sesama saudara itu saling berlari. Artinya apa ibu-ibu? Pada hari itu kakak beradik atau saudara-saudara yang mungkin biasanya ibu sama saudara itu bercengkrama, pada hari itu tidak ada yang bisa menolong satu sama lainnya. Wa ummihi wa abi, bahkan ayahnya, ibunya pun tidak bisa menolongnya. Wa sahibatihi wa bani, anaknya, istrinya, suaminya, tidak ada yang bisa menolong. Masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Sedangkan ibu ya, kalau kita misalkan memerlukan pertolongan atau terkena musibah misalkan, biasanya yang pertama menolong itu siapa? Orang tua kita, kalau masih ada ibu ya, atau mungkin suami kita yang terdekat. Kalau suami sakit, yang menolong istrinya. Kemudian ketika anak-anaknya sakit, anak-anaknya sedang memerlukan pertolongan, orang tuanya. Atau mungkin saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya ketika di dunia. Yang sedekat itu saja, di hari itu ibu-ibu rahimakumullah, tidak ada yang bisa menolong satu sama lain. Siapa yang bisa menolong ibu-ibu rahimakumullah di saat itu? Amalan kita. Amalan-amalan yang sudah dikerjakan atau diusahakan, diperjuangkan selama di dunia ini. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan amalan di pagi hari ini termasuk bagian amalan yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Amalan yang akan memberikan pertolongan kepada kita di hari di mana tidak ada hari pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal soleh kita. Maka sebenarnya ibu-ibu rahimakumullah, apalagi kita ya yang sudah sering berpikir akan kematian, ya seolah-olah kita akan meninggal besok, seolah-olah kita akan meninggal dunia itu nanti, itu akan selalu diliputi dengan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu rahimakumullah, saling mengingatkan dan menasihati di antara kita ibu-ibu, selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah, maka segera lakukan ibu-ibu. Jangan ditunda. Ibu mampu membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Ibu mampu bersedekah hanya 10.000, bahkan kurang dari itu, kerjakan. Ibu mampu melakukan kebaikan-kebaikan lain, kemudian ya jangan tunda. Jangan sering mengucapkan saufa wa saufa. Apa arti saufa ibu? Nanti aja. Sudah jelas terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita asyik dengan apa yang sedang kita kerjakan. Ibu bilang nanggung. Ibu bilang nanti.
Ibu bilang sebentar lagi. Ibu bilang apa lagi? Hah? Iya. Nanti juga boleh. Ibu bilang urgent. Masya Allah. Yang pada akhirnya apa? Sholat zuhur 2:30, sholat asyar 5:30, baru salam assalamualaikum, assalamualaikum. Lagi zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah sholat asyar, sudah sholat maghrib. Jangan sampai menjadi kebiasaan ini, Ibu rahmatullah. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tanda sayangnya Allah kepada kita, ibu-ibu. Bayangkan jika kita adalah orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti saudara-saudara kita itu, maka kholas, tidak ada kesempatan lagi, ibu rahmatullah, enggak ada. Sedangkan mereka, apa yang mereka inginkan, ibu-ibu, orang yang telah Allah panggil terlebih dahulu dari kita, keinginannya apa? Keinginannya adalah agar mereka dikembalikan ke dunia ini walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Apa yang kira-kira mereka akan lakukan jika diizinkan oleh Allah, ibu? Ya? Yang mereka ingin lakukan jika diizinkan oleh Allah, maka yang mereka lakukan adalah ingin melakukan amal soleh yang dulunya ditinggalkan. Namun keinginan mereka apakah akan dikabulkan oleh Allah, ibu-ibu? Tidak. Tidak, ibu-ibu rahmatullah. Bahkan orang-orang mujrim itu siapa? Orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang-orang mujrim ketika nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka wajah mereka apa? Menunduk. Biasanya kalau menunduk itu tanda apa, ibu? Menyesal. Menyesal dulunya diberikan kesempatan tidak dipakai. Kemudian mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Masya Allah. Mereka mengucapkan, ya Rabbana, Engkau telah perlihatan kepada kami, Engkau telah perdengarkan kepada kami tentang kekuasaan-Mu. Apa yang mereka minta? Farji'na, kembalikan aku ya Allah ke dunia. Apa yang ingin mereka lakukan jika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Na'mal sholiha, sungguh aku akan beramal solih. Inna muqinun, sungguh aku yakin. Maksudnya dia meyakinkan kepada Allah, aku kalau diberi izin oleh Allah kembali ke dunia, sungguh ya Allah aku akan beramal soleh. Tapi sekali lagi, ibu rahmatullah, dikabulkan tidak mereka, ibu? La, wallahi, demi Allah. Wa anfiqu, di surat lain Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu laula rabbi akhartani ila ajalin qarib. Allah berfirman, hendaklah kalian mengeluarkan infak ya, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian, sebagiannya saja, enggak semua, sebelum datangnya kematian kepada kalian. Dan pada saat itu, pada saat kematian datang, kalian akan mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Allah ya Rabbi, andai saja Engkau berikan ajal ya, mengakhirkan ajal ya, walaupun sebentar saja. Apa yang dilakukan ketika dikabulkan oleh Allah?
fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Sungguh ya Allah, aku akan bersedekah. Nah, sedekah kan bagian dari amal soleh, ibu-ibu ya. Dan sungguh saya akan menjadi orang-orang soleh. Apa jawaban Allah, ibu, dengan orang yang seperti ini? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Kata Allah di surat Al-Munafiqun ayat terakhir. Walan, ibu kalau pernah belajar lan berarti artinya apa? Abadan, benar ibu ya? Yang tidak akan selamanya terlaksana, lan bukan la. Lan akul, saya tak pernah akan makan lagi. Mantap ibu ya. Terus apa? Minum saya. Tapi kalau la akul, saya tidak makan hari ini, nanti makankah? Tapi kalau lan abadan. Jadi apa? Sungguh tidak akan Allah kabulkan permintaan untuk di ajalnya itu diakhirkan walaupun sebentar. Walaupun janjinya akan amal soleh jika diizinkan. Tapi kata Allah, lan tidak akan mungkin. Ketika ajal menjemput, sudah tidak bisa diakhirkan sedikit pun. Nah, sehingga ini bagian dari ya untuk memberikan semangat kepada kita. Manakala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan dan kesempatan buat kita, hendaknya kita melaksanakan kesempatan tersebut dengan mempergunakan kesempatan tersebut dengan baik. Baik ibu-ibu rahmatullah. Yang kedua saya mohon maaf ibu ya. Ini jadi kemarin kalau di bulan kemarin Al Ustadz yang meminta ya, Ustadz Ahmad Subakir hafizahullah taala. Kalau bulan ini aneh sendiri yang meminta ya. Mudah-mudahan tidak mengubah semangat ibu-ibu ya. Karena saya mohon izin juga di pekan keempat kemungkinan saya masih di Tanah Suci insyaallah. Baik ibu-ibu rahmatullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita masih membahas tentang mengenai bab ke-30 ya. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Yani materi atau bab ini adalah mengenai apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibu-ibu rahimakumullah, al-mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Bahkan merupakan puncak dari ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibu rahimakumullah? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak dari ibadah. Karena berkaitan dengan keimanan. Karena berkaitan dengan keimanan. Seseorang yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di puncaknya, maka ketahuilah keimanannya adalah keimanan yang sempurna. Keimanan yang dia miliki adalah keimanan yang sempurna. Maka disebutkan tidaklah seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dan dengan kelezatan ya, tanpa disertai dengan al-mahabbah lillah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah, jika dilandasi karena cinta kepada zat yang memerintahkan, insya Allah dilaksanakan dengan lezat sekali. Yang kita gambarkan seperti ibu-ibu. Ibu-ibu kan suka masak bu ya? Apa nggak suka? Aku nggak Ustaz. Saya mah warteg Ustaz. Nggak pernah masak. Tapi kalau wanita sudah tabiatnya memasak, ya, mau sesibuk apapun, ibu tetap laksanakan. Kenapa ibu? Karena
suka atau cinta. Apalagi yang ibu masak itu sesuatu yang ibu sukai. Ya. Sayur daun singkong misalkan. Wah, senang sekali. Ya. Begitu juga ibadah. Ketika ibadah didasari atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang kuat, maka yakin ibadah yang ia lakukan penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelezatan. Maka sebaliknya, tak akan ada kelezatan, tak ada kenikmatan manakala ada seseorang yang melaksanakan ibadah tanpa disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dilaksanakan juga terpaksa. Betul Ibu ya? Orang yang tidak cinta kepada sholat, ya, ketika disuruh sholat, kira-kira bagaimana? Gak mau. Atau kalau dia terpaksa melaksanakan sholat, inginnya cepat selesai. Gerakannya juga tidak tumanina dan seterusnya. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, sampai-sampai Nabi SAW itu mengajarkan doa kepada kita agar diamalkan, ya, dengan doa yang kemarin kita baca, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuka, dan aku memohon kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan serta amalan yang menyampaikanku kepada kecintaanmu. Masya Allah. Doa ini hendaknya dipraktikkan ibu-ibu yang mulia. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, serta kecintaan amalan yang menyampaikanku kepada kecintaanmu. Ya, nah, memang ini disunahkan. Berdoa untuk meminta kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hal yang penting ibu-ibu. Karena tidak semua orang bisa merasakan kelezatan mencintai Allah. Tidak semua orang merasakan kelezatan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seseorang dalam doanya, ya, sempatkan. Ibu doa minta A, minta B, minta C, fadl, silakan. Ya, minta sehat, minta rizki yang banyak, minta dimudahkan urusan. Betul Ibu ya? Sisipkan doa untuk, ya, agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang hati kita. Lezat ketika melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang lain yang mungkin sudah kita sampaikan. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita juga sampaikan mengenai yang terakhir, ya, mengenai model-model cinta, di mana disebutkan yang pertama adalah al-mahabbatu al-muta'alliqatu billah, cinta berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada model mahabbatullah, mencintai Allah. Ada model cinta yang kedua, mencintai Allah. Ya, di mana kita sama-sama mengetahui tadi disemakin di depan bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang sangat agung. Sehingga ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib menghadirkan pada dirinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teringat tentang rukun ibadah. Rukun ibadah ada berapa ibu-ibu? 3. 1, al-hub. 2, al-khauf. 3, ar-raja. Yang pertama adalah kecintaan. Ya, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib harus ada kecintaan pada dirinya kepada ibadah tersebut, kepada zat yang mensyariatkan ibadah tersebut. Harus cinta. Tanpa kecintaan
Tadi disebutkan ketika dia laksanakan ibadah tersebut tidaklah ia laksanakan kecuali ya tidak merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah tersebut. Ya, sama dengan pekerjaan ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Ibu-ibu tabiatnya pekerjaannya adalah sesuatu yang ia cintai, memasak. Terus apa lagi Bu kerjanya? Bukan ngerumpi ya. Ngerumpi bukan pekerjaan. Itu tambahan. Apalagi Bu? Ya pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan wanita. Ya, tentu yang baik. Ngoleksi pakaian, bener nggak Bu? Enggak ya. Jadi kalau ada model pakaian baru itu, wah, ini hati berbunga-bunga, ya kan? Ya. Tapi itu tabiat wanita memang, ya kan? Awalnya bilang sama suaminya, Mas, bagus nggak ini? Ya kita bilang, ya semuanya bagus. Ya, yang bikin bagus itu apa saya nggak tahu. Oh Ibu ya? Yang lebih tahu adalah ibu-ibu, mungkin modelnya, mungkin warnanya, mungkin apanya lagi, harganya, harganya bagus ya, seneng, ya, iya, beli. Coba kalau tidak ada suka ibu mau ditawarin baju kayak apapun, mau nggak? Nih, harganya murah kok. Tapi kalau ibu nggak suka, kira-kira gimana hati ya? Nggak lezat, nggak nikmat lah. Atau kalau dikasih juga mungkin nggak dipakai, ibu ya, bener ya? Nggak enak, nggak lezat, nggak nikmat dipakai. Tapi kalau walaupun mahal, tapi kalau ibu memang udah suka, maka tetap dipakai. Kajian ke Al-Furqan dipakai, kajian ke Duku Bima dipakai, dipakai terus seminggu 3 kali itu ya. Ya, udah dicuci, tapi minggu besok dipakai lagi. Mungkin bilang nggak dicuci ya, udah dicuci, tapi karena dipakai lagi ya, nggak ada jeda. Nah, pekerjaan saja ibu-ibu rahimakumullah itu memerlukan kecintaan, apalagi ibadah. Maka rukun yang pertama dari rukun ibadah adalah al-hub. Harus ada kecintaan kita kepada ibadah tersebut. Sehingga ketika cinta kepada Allah, selalu tergerak hatinya untuk melakukan amalan tersebut dengan sempurna. Ya Bu ya, dengan sempurna. Ibu suka dengan sholat, Masya Allah. Dikit-dikit lihat jam, wah 11:30, sebentar lagi. Ya, oh kurang 10 menit, udah langsung ditutup, langsung diselesaikan. Atau selesai nggak selesai, pokoknya ditinggalkan pekerjaan tersebut. Dia akan bersiap-siap melakukan ibadah sholat. Kenapa kok persiapan itu begitu ya belum waktunya udah ini? Karena dia cinta, karena dia suka. Makanya memang sekali lagi ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita sedang malas Bu nih, malas melakukan ibadah, ya, malas melakukan ibadah, kemungkinan kecintaan kita sedang menur. Apa kecintaan kita? Kecintaan kita lebih besar kepada pekerjaan yang sedang kita lakukan. Ada azan, bilang nanti, bentar, tanggung. Apalagi Bu? Ya pokoknya apa saja. Beribu ailah, beribu alasan. Sehingga mengulur waktunya. Kenapa Ibu? Itu cintanya sedang turun. Maka harus memiliki ikhtiar agar kecintaan itu naik lagi. Jangan sampai dibiarkan ibu-ibu. Ayo ibu ngaji. Aku imannya lagi turun ya, berangkat aja. Masya Allah iman lagi turun gitu. Emang kelihatan iman ya. Aku lagi kurang gairah nih ngaji di Al-Furqan sana. Ya, diajak lah pokoknya, nggak mau. Ibu yang ngajak terus ibu, karena khawatir dia juga menjadikan futur. Futur itu artinya apa? Apa arti futur Bu? Bu sering bilang futur kan? Aku lagi futur Ustaz. Futur itu artinya qillatul ghirah. Qillatul ghirah, berkurangnya gairah untuk ketaat. Nah ini hati-hati, itu bisa menjangkit siapa saja. Bisa menjangkit siapa saja. Hati-hati Bu ya.
Jangan dibiarkan. Namun bagaimana ya mengembalikan kecintaan kepada ibadah tersebut? Karena tadi disebutkan kecintaan berhubungan dengan keimanan. Oleh karena itu ketika kita sedang malas untuk melakukan ibadah, Ibu ya, otomatis itu cintanya turun, itu juga otomatis imannya sedang turun. Al iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah. Memang sebagian ulama mengatakan iman itu yazid, kadang bertambah, wa yanqusu, kadang juga turun, berkurang. Yazidu bi taatillah, naik, bertambah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqus ketika fi maksiatillah, dalam keadaan maksiat. Jadi kita harus berpikir, berarti kalau sedang turun, kita sedang bermaksiat. Artinya apa? Kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera berusaha untuk mengembalikan keimanan itu, ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu ibu-ibu, konsekuensi atau satu bukti konsekuensi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan ibadah. Ya kan? Melakukan ibadah. Apa yang ibadah yang dimaksud? Ibadah itu adalah ibadah yang diperintahkan atau diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian ya Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertanya atau mengatakan kepada orang-orang kufur Quraisy, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah dengan benar, bil haq. Apa buktinya? Fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya apa? Lakukan ibadah. Ibadah itu ada dua, baik melaksanakan perintah, begitu juga meninggalkan larangan. Jadi taat atau ibadah itu ada dua, ibu ya. Kita melaksanakan sholat 5 waktu itu ibadah, perintah Allah. Kita meninggalkan larangan Allah itu juga ibadah, kalau memang itu ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Karena kedua-duanya jika dilakukan berpahala dan bisa meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, jika kalian betul-betul ibadah mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Maksudnya apa? Laksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa ibadah, baik perintah maupun meninggalkan larangan. Karena dengan mencintai Allah dengan jujur, dengan benar, dibuktikan dengan ibadah, maka apa kata Allah? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Bahkan lanjutannya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan hilangkan, hapuskan dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni dan Maha penyayangi. Ya, oleh karena itu ibu-ibukumullah, betapa indahnya ya ayat yang mulia ini, di mana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta Allah kepada hambanya, ya. Jadi cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan kecintaan Allah kepada hambanya, dengan syarat cinta itu harus dibuktikan. Ya, sama dengan sekarang ini sedang maraknya cinta kepada Rasul. Begitu ibu ya? Cinta kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang mulia ini membuktikan ibu. Ya, para ulama menjelaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian betul cinta kepada Allah, harus mengikuti apa yang diizinkan oleh Allah, ketentuan Allah. Apa? Ikutin Nabi. Jadi kalau ingin betul dikatakan betul cintanya kita kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah Nabi. Nah, bagaimana cinta kepada Nabi? Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka jika ada orang mengatakan cinta kepada seseorang, yang orang yang dicintanya itu melakukan hal-hal baik, mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang buruk, namun kemudian dia ingkari,
Suruh dilakukan, nggak dilakukan. Suruh ditinggalin, malah dilakukan. Apakah ini dinamakan cinta, Ibu? Cinta, tapi palsu. Ibu ya? Iya. Kan kalau ibu cinta pada suami ya. Betul Ibu ya? Kan kalau suami bilang, cuciin baju saya, mau tidak? Ya mau. Karena kita cinta kepada suami. Begitu juga suami cinta kepada istrinya. Demikian juga. Apa yang orang yang ia cintai, apapun ya, maksudnya hal kebaikan ya, itu dilakukan insya Allah. Tapi bagaimana seseorang mengatakan cinta kepada fulan, sedangkan fulan mengajarkan A, dia B yang dilakukannya. Cinta bukan Ibu itu? Bukan. Walaupun kita mengatakan aku cinta kepadanya, tidak akan diterima. Ya, sebagaimana syair ya. Duhai banyak orang yang mencintai Laila, ya. Pernah dengar begitu ya? Saya lupa lafadznya ya. Tapi fima makna demikian. Banyak orang mengaku cinta kepada Laila, namun Laila tidak mengakui cintanya kepadanya. Insya Allah. Gimana kira-kira Ibu? Banyak orang cinta kepada Laila tapi mengatakan aku nggak terima dan tidak mengakui dia mencintai aku. Kan orangnya, kalau orang seperti ini kan orang yang rugi ya Bu ya. Sedangkan kecintaan kepada Allah yang membuktikan kecintaan kepada Nabi SAW dan kecintaan kepada Nabi SAW dibuktikan dengan apa, ya melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi, itu akan membuahkan apa Ibu? Diberikan syafaat. Betul Ibu ya? Syafaat. Kan sering kita mendengar, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Tapi siapa yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi? Gak semua orang ibu-ibu. Ada syurut di sana ada syarat. Siapa yang berhak mendapatkan? Di surat Al-Baqarah 255 di sana disebutkan syarat mendapatkan syafaat. Siapa yang hafal Bu? Surat Al-Baqarah 255, siapa yang hafal? Ayat kursi Bu ya. Iya, kalau dibilang ayat kursi tahu, tapi kalau surat Al-Baqarah 255 dicari. Pas waktu ketemu Allahu la ilaha, ini ayat kursi Ustaz. Iya. Jadi kadang-kala kita lebih mengenal apa? Nama panggilan. Ya, nama panggilan. Di sana apa? Disebutkan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali biizni, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang diizinkan oleh Allah untuk dapat syafaat? Syafaat artinya apa? Syafaat artinya apa Ibu? Dulu pernah di bab ini pun di buku ini ada bab tentang syafaat. Syafaat itu sebenarnya ya, syafa'ah itu did atau aks did ya, did al-wit, kebalikan dari witir. Betul tidak? Syafaat itu kebalikan dari witir. Wal fajr walayalin ashr, terus wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Di syafaat itu artinya genap, lughatan secara bahasa. Adapun secara istilah adalah ya pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya melalui orang atau sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Jadi artinya syafaat itu sebenarnya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi syafaat Allah nanti akan diberikan kepada seseorang melalui seseorang. Contoh melalui Nabi SAW. Melalui Nabi SAW. Di antaranya syafaat dari Nabi SAW kepada pamannya. Pamannya siapa? Yang masuk neraka itu Bu? Abu Thalib. Abu Thalib menerima syafaat dari Nabi SAW. Apa syafaatnya? Pertolongan Allah melalui Nabi. yakni Abu Thalib yang awalnya nanti di akhirat ditaruh di keraknya api neraka.
Namun karena syafaat Nabi sekarang diletakkan di permukaan. Kata ibu, lumayan. Jangan bilang lumayan. Neraka nggak ada lumayan-lumayan. Ya secara ini lumayan. Kenapa? Dari keraknya api neraka dinaikkan di permukaan. Tapi tetap abadan faliyudzubillah. Tapi dia tetap dimasukin neraka selama-lamanya. Masih bilang lumayan? Ya nggak bisa. Ibu nginjak putung rokok aja udah langsung teriak-teriak. Ya kan? Nyalain kompor sambil lihat HP ya. Kompornya nyala, tangannya masuk. Udah kemana? Iya. Syafaat, misalkan Allah memberikan syafaat kepada ahlul Quran. Allah memberikan syafaat pertolongan seseorang melalui Al-Quran. Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh karena Al-Quran, karena dengan membacanya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi teman-temannya. Siapa teman-teman Al-Quran? Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Kapan dikatakan interaksi dengan Al-Quran? Membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, kemudian menghafal Quran, mentadaburi, bahkan tingkatan yang tertinggi selain membaca juga mengamalkan. Inilah orang-orang yang dikatakan akan diberikan syafaat melalui Al-Quran. Lah, gak pernah baca, gak mau denger lagi, ya. Aku gak bisa baca Al-Quran, tapi gak mau denger juga, gak mau belajar juga. Itu dikatakan kemudian bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ya gak bisa, karena bukan termasuk temannya ibu. Tapi aku punya Al-Quran Ustadz dari Arab, terus taruh dipajang di lemari. Al-Quran bukan dipajang, tapi dibaca. Al-Quran dibaca, bukan dipajang ibu-ibu. Baca, dihafalkan. Ya. Bahkan wallah alam bisawab, saya pernah mendengar satu statement ya kalau nggak salah ya. Dari ini yang mengatakan bukan saya tapi ahli herbal. Bahwa keadaan jantung kita, kata ibu, jantung dan seluruh badan kita itu akan terjaga ketika lisan kita selalu membaca Al-Quran. Luar biasa ibu ya. Lagi itu baca Al-Quran ibu, baca Al-Quran atau dengarkan baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran. Sehat badan kita dalamnya itu. Ya, berpengaruh terhadap. Baik, itu yang kedua ya. Yang ketiga, al-mahabbatu fillah, mencintai sesuatu karena Allah. Jadi ini model-model cinta ibu ya. Maksudnya apa ibu? Al-mahabbatu fillah, mencintai sesuatu karena Allah. Mencintai sesuatu bukan karena zatnya, bukan. Tapi mencintai karena sesuatu yang lain. Contohnya, kita memiliki teman, kemarin kita sebutkan ya. Memiliki teman tapi ekonominya sebenarnya tidak mampu. Ekonominya biasa-biasa saja lah. Bahkan mungkin yang sering traktir ibu ya. Yang sering traktir justru ibu, bukan dia. Tapi kenapa ibu senang sama dia? Karena dia punya akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik. Rajin ibadah. Kemudian juga sering mendirikan nasihat. Ya kan? Kenapa ibu cinta sama dia sedangkan dia sebenarnya itu? Karena ibu cinta kepada dia fillah. Karena kita cinta kepada dia karena Allah. Iya. Jadi kalau sekiranya kita cintanya hanya karena dunia, lah ngapain kita dekat-dekat sama dia? Dia kalau ngaji aja pakai sepeda ontel, ibu ya. Kenapa kita cinta sama dia? Kita senang dengan dia. Karena dia berbicaranya itu lemah lembut, menjaga hati orang lain agar tidak tersakiti. Kalau dia tidak, misalkan tidak mampu apa gitu, dia juga tidak ngobrol omongan, aku tidak mampu, aku tidak mengeluh kesah gitu. Dia jarang berkeluh kesah misalkan. Dia itu konah banget. Dalam keadaan yang seperti itu dia tetap ibadahnya lancar, dia usahakan. Dalam keadaan itu dia tetap tenang gitu, tidak mengumpat, tidak mengumpat dan seterusnya. Nah, itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, cinta seperti inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW
Orang-orang inilah yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillati yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dari 7 itu warajulani tahabban fillah, yaitu 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ya, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah, ini bisa dibuktikan Ibu. Dulu tatkala Islam belum datang, hubungan, persahabatan dan berbagai bentuk keterikatan itu dibangun atas duniawi. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, itu persahabatan, hubungan dan apa saja keterikatan antara satu dengan yang lain dulu di Mekah dan Madinah itu didasari dari duniawi. Jadi siapa yang kaya, dia yang temennya banyak. Kalau yang miskin dijauhi dari teman, gitu ya, persahabatan. Antara kabilah dengan kabilah, kekerabatan, bahkan kakak beradik pun demikian. Ya, atau karena mungkin sama-sama tinggal di satu tempat di Mekah, misalkan di daerah sini, jadi mereka itu akrab. Tapi kalau dengan daerah yang sebelah itu tidak akrab. Dulunya demikian Ibu. Namun ketika Islam datang, ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengajarkan suatu hal yang lain. Artinya hubungan dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kemarin disebutkan Ibu ya, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ya. Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian yang keempat, yang ketiga sudah selesai kemarin Ibu. Kita lanjut yang keempat. Model kecintaan atau cinta kepada Allah adalah al-mahabbatu ma'allah. Jadi ada al-mahabbatu fillah, ada al-mahabbatu ma'allah. Ada kecintaan karena Allah yang tadi nomor 3. Yang nomor 4 ini mencintai selain Allah tapi bersama Allah. Nah, inilah yang dibahas dalam bab ini. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah 165, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Maka judulnya al-mahabbatu ma'allah. Mencintai Allah, mencintai selain Allah bersama Allah juga. Ya, maka al-mahabbah yang seperti inilah yang masuk pada hukum syirik. Mencintai selain Allah bersama Allah. Inilah yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Nah, al-mahabbah pada kategori ini, bihamkumullah, kecintaan pada kategori ini adalah mahabbah ibadah. Maksudnya masalah ibadah. Mencintai selain Allah bersama Allah, ya, itu dalam masalah ibadah. Artinya ibu-ibu rahimakumullah, seseorang ketika mencintai sesuatu itu yang menimbulkan pengagungan kepada yang dicintai selain Allah tersebut, dan menimbulkan perendahan, merendahkan diri terhadap yang dicintai. Nah, ini yang dimaksud dalam kecintaan kesyirikan di sini, Bu. Seseorang mencintai selain Allah bersama Allah, dia mencintai Allah juga. Tapi mencintai yang pertama ini, mencintai sesuatu yang menjadikan dia merendahkan diri kepada yang sesuatu yang dicintai tadi, yang menimbulkan pengagungan kepada sesuatu yang dicintai tadi, sama dengan pengagungan kepada Allah. Maka memang di sini yang dimaksud mahabbat ma'allah adalah kecintaan, ya,
bersama Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Ya. Kemudian apa ini maksud dengan kahubillah? Nah, disebutkan tadi dalam ayat ya. Di antara manusia ada yang mengambil atau menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai sesembahan tadi seperti mencintai Allah. Maka yang disebut dengan kahubillah seperti mereka mencintai Allah, maksudnya ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, yakni maksudnya adalah seperti kecintaan mereka orang-orang musyrik kepada Allah. Maksudnya kaum musyrikin mencintai sesembahan-sesembahan mereka dengan kecintaan seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi cinta kepada sesembahan, cinta juga kepada Allah. Ya. Buktinya apa dia mencintai selain Allah? Sama dengan mencintai Allah. Mencintai kepada selain Allah, dia menimbulkan atau memunculkan ketundukan, kemudian merasa hina di hadapan sesuatu yang dicintai tadi, menimbulkan keagungan atau pengagungan kepada sesembahan-sembahan tersebut, sebagaimana ketundukan dan keagungan atau pengagungan mereka kepada Allah. Intinya masalah ibadah, Allah cintai, Allah diagungkan, Allah diibadai, tapi juga dia cinta kepada sebelahnya, dia agungkan juga, dia merendahkan diri juga kepada sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan al-mahabbah ma'allah, mencintai sesuatu bersama mencintai Allah yang hukumnya syirik. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin juga mencintai Allah, Bu. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dalam hal cinta. Mereka cinta kepada Allah, cinta kepada berhalanya juga. Ya, mencintai Allah juga mencintai wali-wali mereka. Mencintai Allah juga mencintai berhala-berhala berupa kuburan, berupa ya. Aku nggak cinta kok sama kuburan. Buktinya engkau itu datang ke kuburan dan meminta, merendahkan diri kepada kuburan itu namanya kan ibadah. Karena meminta sesuatu yang berhubungan dengan hak Allah hanya diberikan kepada Allah. Apa? Nazar, doa, sesembelihan. Kalian menyembelih untuk kuburan, berdoa kepada kuburan, bernazar kepada kuburan, itu namanya menyembah. Ada ketundukan kepada kuburan, sehingga ini yang disebut orang mencintai Allah juga mencintai yang lainnya, yang menimbulkan ketundukan sama dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan kesyirikan. Maka hindari ibu-ibu. Ini makna yang pertama ya, makna kahubillah, mencintai mereka seperti mencintai Allah adalah seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsiran yang kedua, maksudnya adalah kahubillah, maksud dari kahubillah, mereka mencintai Allah seperti mereka mencintai seperti mencintai Allah. Tafsiran kedua adalah seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah. Artinya orang-orang musyrik tidak cinta kepada Allah, mereka hanya cinta kepada wali-wali sesembahan mereka seperti cintanya kaum muslimin kepada Allah. Nah, ini tafsir yang kedua. Artinya mereka mencintai berhala-berhala ya, dengan kecintaan yang penuh sama dengan kaum muslimin itu cinta Allah. Cinta ke Allah kan tunduk kepada Allah. Ini juga mereka orang Quraisy itu, kafir Quraisy itu mencintai berhala-berhalanya sama seperti kayak orang gitu. Ya, seperti orang muslimin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang kedua. Allah alam bisawab ibu-ibu. Tafsiran yang pertama lah yang disebutkan yang mendekati kebenaran, bahwa mereka mencintai selain Allah, ibu ya, sama juga dia mencintai Allah. Artinya dia menduakan Allah. Mencintai Allah juga iya, mencintai yang lain juga iya. Nah, ini syirik. Atau orang yang disebut musyrik. Kan banyak orang mengatakan gini, aku nggak berbuat syirik kok, aku menyembah Allah kok, aku sholat menghadap Allah kok. Tapi satu sisi malam Jumat Kliwon ke kuburan, gitu ya, ngapain tuh? Yang ngasih sesaji. Kalau nggak dikasih,
Nah itu kan ya, kalau nggak dikasih, kalau nggak ada ritual, nanti akan ada sesuatu. Dia meyakini demikian. Artinya dia tunduk kepada kuburan tersebut. Tunduk kepada kuburan namanya beribadah. Jadi itulah yang sering ingkari oleh sebagian kaum muslimin mereka gitu. Mereka katanya aku menyembah Allah. Iya betul, ibu menyembah Allah, bapak menyembah Allah, tapi bapak ibu juga menyembah ini. Itu namanya musyrik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-mahabbatu ma'allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah 165 lanjutannya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman sangat cinta, sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna dari ayat ini adalah orang-orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cintanya orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, model cinta kepada Allah Subhanahu wa taala al-mahabbatu tabi'iyah. Cinta yang merupakan tabiat. Cinta yang merupakan tabiat. Cinta merupakan tabiat. Apa arti tabiat? Alami. Alami, Ibu ya. Cinta orang tua kepada anak-anaknya, ya. Rasa kasihan. Karena rasa kasihan, cinta seorang anak kepada orang tua. Cinta, ya, ibu suka kepada makanan tertentu. Cinta terhadap istri atau kepada suami, dan cinta kepada yang lainnya. Yang ini merupakan antara cinta yang merupakan tabiat dan merupakan hal yang dibolehkan. Nah, kalau cinta seperti ini dibolehkan, Bu. Katanya cinta kepada selain Allah nggak boleh, Ustadz. Kalau cinta tabiat maka nggak apa-apa. Karena ini bukan merupakan mahabbatu ibadah, kecintaan dalam masalah ibadah, ya. Cinta merupakan tabiat. Yang merupakan masalah tabiat adalah masalah hal-hal yang wajar, Ibu, hal-hal yang boleh selama tidak melanggar syariat. Karena terkadang sebagian mencintai dengan cinta yang berlebihan, sebagaimana atau sehingga berani melanggar syariat, hukumnya jatuh kepada maksiat, Ibu. Ya, akan tetapi jika tabiat cintanya adalah tabiat maka boleh-boleh saja. Ya, ini juga bisa menjadi ibadah. Bahkan ketika ibu, seorang istri mencintai suami, mencintai anak-anaknya, juga sebaliknya, itu bisa menjadi ibadah justru. Kecintaan kita kepada pasangan, pada putra putrinya, maka akan menjadi ibadah. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, suatu kecintaan terkadang bisa bergabung dua kecintaan. Kecintaan tabiat, bisa juga kecintaan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita, itu kan selain dari tabiat juga kita mencintai mereka karena Allah, begitu Bu ya. Ibu misalkan lihat ya, putra putrinya melakukan kesalahan, ibu diemin apa benerin? Hah? Benerin. Kamu kenapa pulang malam? Nah gitu ya. Atau dengan gaya yang lain. Bukan karena benci kepada anak, tapi karena cinta kepada anak. Kenapa? Karena jangan melakukan yang demikian lagi. Udah cewek pulang jam 10 malam, ya gitu Bu ya, misal. Maka diomelin, kamu dari mana aja? Katanya belajar kelompok sampai jam 9, ternyata sampai jam 10, ngapain aja? Ini karena rasa cinta kita kepada anak karena Allah. Justru kalau ibu misalkan lihat anak, apalagi anak perempuan pulang jam 11, pulang jam 12, dibiarin saja kayak gitu. Itu berarti ibu tidak cinta kepada anak. Tabiatnya saja ibu tidak cinta. Bagaimana karena Allah gitu Bu, menjadikan ibadah. Jadi kita menegur anak karena kesalahan, ya itu termasuk bagian dari cinta kita karena Allah. Jadi dua, cinta tabiat juga, cinta karena Allah juga. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, di sini ada disebutkan dalam kitab seorang ulama namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Kita harus berupaya untuk mencari sebab-sebab yang bisa menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kitabnya Madarij Salikin menyebutkan sebab-sebab yang bisa
mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita usahakan ya bagaimana kita mencari atau bisa mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau dalam kitabnya tadi, kitabnya Madarij As-Salikin, yang pertama Ibu, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka yang pertama adalah dengan membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan memahami maknanya. Lah ini Ibu rahimakumullah. Kata beliau ahaduha ya, di salah satunya adalah qiraatul Qur'an bitadabburi wa tafahumi lima'anihi wa ma urida bih. Katadabburil kitabil ladzi yahfazuhul abdu wa yashrahuhu liyatafahhama muradu sahibihi minhu. Kata beliau, ahaduhuma, salah satunya atau yang pertama, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ya, qiraatul Qur'an bitadabbur. Wa tafahumi lima'anihi, dan berusaha memahami maknanya. Seperti yang ia kehendaki, yang dikehendaki. Sebagaimana halnya dengan menelaah buku yang harus dihafalkan seseorang agar ia dapat memahami maksud pengarangnya. Jadi untuk memahami, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita lakukan adalah baca Al-Qur'an. Ibu baca Al-Qur'an sehari berapa juz? Berapa juz ya? Berapa ayat? Hah? Berapa ayat Bu? 1 ayat Ustaz. Bukan, 7 ayat. 7 ayat diulang-ulang. Al-Fatihah ya? Iya gitu. Waduh, itu bukan. Selainnya. Jadi jangan disolat. Kira-kira Ibu baca, oh insya Allah Ustaz, saya mah bisa minimal 3 lembar. Masya Allah ya. Baca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu, Bapak apa? Menimbulkan kecintaan Allah kepada kita. Namun, harus ditambah, bukan hanya membaca. Karena ada orang yang cuma bacaannya, apalagi baca, dia cuma membaca, apalagi bacanya nggak tartil. Dia cuma mengejar, pokoknya saya harus khatam 1 juz dalam sehari ini, sehingga bacanya cepat tanpa ada tata cara yang dibenarkan. Ya, apalagi mungkin kita masih terbata-bata baca Al-Qur'annya. Iya. Jadi Al-Qur'an itu dipraktikkan, bukan aku mau udah bisa Ustadz, gak usah belajar. Harus belajar. Ya, nggak apa-apa dari nol. Bukan dari nol ya. Dari apa kalau dari nol Bella? Ya dari abata sa. Ya. Masya Allah. 2006 kalau nggak salah Ibu ya. 2006 saya pernah ngajar ibu-ibu notaris Bu ya, ibu-ibu notaris. Beliau memang seorang notaris. Akta tanah ya. Kebetulan saya masih jadi imam rawatib di Kamu Rambutan. Ya, imam rawatib, jadi imam rawatib. Ngajar. Masya Allah Ibu, beliau belajar dari Iqra 1 ya. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6 selesai beliau Ibu. Apa yang beliau lakukan coba? Nyembelih kambing 2. Nyembelih kambing 2. Buat apa Bu? Aku bersyukur Ustadz bisa baca Iqra. Belum baca Al-Quran ya. Baca Iqra, Masya Allah. Luar biasa Ibu rahimakumullah. Ya, beliau sampai nggak usah malu-malu. Kalau malu panggil guru ke rumah, biar suaranya, biar belajarnya mungkin berdua atau sama ibu, ya, sama istri, sama suami juga bisa. Baca Ibu rahimakumullah. Karena seseorang muslim backgroundnya itu bukan hanya sholat Bu, Al-Quran. Kalau seorang tidak pernah baca Al-Quran di setiap harinya, apa yang ia baca kira-kira? Apa yang ia baca? Hanya baca yang lainnya.
Bahkan hal-hal yang tidak bermanfaat pun dia baca. Ibu baca apa ya, bacaan-bacaan selain, maksudnya bukan artikel ini ya, maksudnya bacaan-bacaan apa, berita apa. Oh berjam-jam mampu, tapi baca Al-Quran tidak mampu. Berpahala nggak mereka? Bisa juga nggak berpahala, bisa juga dosa. Kalau memang yang dibaca adalah sesuatu yang masih. Tapi baca Al-Quran, apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wal lam harf wa mimun harf atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari huruf-huruf Al-Qur'an ibu-ibu, maka baginya satu pahala. Satu pahala kata Nabi fal hasanatu bi asyri amsaliyah. Satu jadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Alif lam mim 30 kebaikan. 30 pahala. Bagaimana ketika ibu pagi harinya habis subuh baca 5 lembar. Cok ibu hitung hurufnya. Nanti agak siang dikit, ya enggak 1 lembar, setengah lembar. Sore setengah lembar. Mau tidur setengah lembar. Setengah lembar aja atau 1 halaman itu ratusan huruf tuh bu. Itu minimal. Maka bagaimana tidak menimbulkan cinta Allah kepada kita kalau kita selalu membaca kalamnya, membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan luar biasa ibu-ibu rahimahullah, orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu adalah orang yang akan ditolong, diberikan syafaat, Allah tolong, Allah jaga dia, perbuatannya dan seterusnya. Makanya Al-Quran jangan ditinggalkan ibu-ibu. Nah namun targetnya bukan hanya baca ibu-ibu ya, bukan hanya baca, tapi targetnya adalah tadabur. Tadabur itu apa? Isinya dipahami kemudian dilaksanakan. Karena percuma ibu membaca Al-Quran, yang dibaca justru kita langgar. Emang ada banyak. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya bu? Kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Tapi dia menyembahnya kepada selain Allah. Dia minta tolong sama kuburan. Kan sama aja dia baca tapi dia ingkari, boro-boro ditadaburi. Enggak. Kan banyak itu ibu. Banyak orang yang targetnya hanya sehari berapa juz, tapi enggak ada aplikasi dari apa yang di ini. Aku enggak tahu Ustadz isinya, ikut kajian tafsir. Tahu satu laksanakan, tahu satu lagi laksanakan. Enak. Memang Al-Quran banyak. Makanya Al-Quran disebutkan oleh para ulama, Al-Quran itu adalah dusturuna, pedoman hidup kita. Mengenai apa? Apa saja. Ibu mau berbicara apa? Akidah, Al-Quran ada. Masalah ibadah, Al-Quran ada. Muamalah, Al-Quran ada. Iya. Dibaca Al-Quran, tapi kalau udah bagi waris, jangan ini mah hukumnya gak adil. Ibu bilang karena aku dapat 1, gitu bu ya. Kakak saya laki-laki dapat 2. Jangan Al-Quran jangan, kita hukum nasional saja dah. Terus bagi rata. Ibu baca ayatnya. An-Nisa ayat 12. Tapi diingkari. Ada tidak? Banyak. Betul ya? Banyak. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah ya halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Lah kalau sekarang gak punya rumah riba, kapan lagi punya rumah? Al-Quran udah jelas mengharamkan riba, dilaksanain. Banyak atau tidak ada apa sedikit? Banyak. Muslim dan muslimah. Al-Qur'annya kemana? Tar dulu Al-Qur'annya kalau begitu. Jadi dia mengikuti hawa nafsunya.
Wala taqrabuz zina, jangan deketi zina. Deket aja nggak boleh, apalagi ngelakuin. Apa hal-hal yang diharamkan di sini? Mendekati hal-hal yang mendekati zina. Contohnya pacaran, kan nggak boleh ini dalam Al-Quran ini. Kamu kok nggak punya pacar sih, Dek? Ditanya oleh ibu. Kan kata Al-Quran nggak boleh. Alah, Al-Quran nanti kamu gak dapet jodoh. Ayo dandan. Pakai lipstik. Kamu duduk di depan. Ya Rahman. Demikian adanya, ada seperti itu. Bangga. Itu siapa sama Mbak Yu? Itu kan calonnya. Calon apa suami? Calonnya. Kok udah bergandengan begitu? Kalau naik motor udah begini, itu udah biasa. Faliyuzubillah. Zina tangan memegang, zina mata melihat, zina kaki menuju ke tempat maksiat. Kan udah jelas Nabi mengatakan. Apalagi gandengan. Makan suap-suapan, Ibu ya. Nanti kalau udah nikah nggak suap-suapan. Udah bosen. Dan itu udah yang terjadi memang. Banyak. Lebih lagi anaknya sudah ngaji, malah orang tuanya. Kok kamu nggak punya gandengan kayak teman-teman itu? Nanti kamu nggak dapat jodoh. Masya Allah. Ibu rahmatullah. Ini kan bagian-bagian dari Al-Quran yang kita baca tapi kita langgar. Nah, bagaimana meraih cinta kepada Allah kalau memang tidak seperti itu? Dan ayat-ayat yang lain banyak, ibu-ibu. Ya, lakum dinukum waliyadin. Apa maksudnya ayat ini, Bu? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Dengan muamalah dengan orang-orang kafir, gak boleh masalah ibadah itu dicampur aduk. Contohnya apa? Mengucapkan selamat kepada mereka hari raya, itu kan gak boleh. Tapi bagaimana coba sekarang udah budaya. Ini ayat kemanain? Ayat apa lagi? Banyak, ibu-ibu rahmatullah, banyak ayat-ayat yang sering kita langgar. Faliyuzubillah. Nah, makanya meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, baca Al-Qur'an dengan tadabbur dan memahami maknanya. Terlebih lagi melaksanakan apa yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Qur'an tersebut. Baik, yang kedua, ibu rahimahullah, kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, cara mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Ats-tsani at-taqarrubu ilallahi bin nawafil ba'dal faraid. Yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, bertaqarrub kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan faraid wajib. Fa innaha tuwassiluhu ila darajatil mahbubiyati ba'dal mahabbah. Ya, karena yang demikian ini bisa menghantarkan seorang hamba kepada derajat orang yang dicintai setelah ia memiliki cinta. Jadi seseorang yang ingin menimbulkan, ya, mendatangkan kecintaan Allah kepadanya, hendaklah melaksanakan ibadah sunnah. Apa di antara ibadah-ibadah sunnah, Ibu? Ibadah sunnah itu maksudnya apa? Ibadah yang memang ya tidak diwajibkan. Gitu ya. Ibadah sunnah itu adalah ibadah anjuran yang memang itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Sedekah, sholat-sholat sunnah, ya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Iya. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu." Dan tidaklah hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintai dirinya. Masya Allah. Ibu rahimahullah. Maka ini menjadi dalil mengerjakan amal-amal sunnah itu akan menimbulkan cinta. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan amalan sunnah juga. Apalagi sampai membencinya. Kan kita kadang meninggalkan sunnah itu dalilnya apa? Ya karena sunnah gitu ya. Bu, kok nggak ini? Sunnah. Sampai masalah sholat pun kadang-kadang sunnah. Habis takbir, Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Kok langsung Al-Fatihah? Kan doa istiftah itu sunnah. Ya.
Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Kok nggak baca surat habis surat Al-Fatihah? Kan sunnah. Oh pantesan setengah menit selesai gitu ya. Setengah sah. Sholatnya sah, Bu. Tapi kalau diteruskan berkali-kali dengan dalih itu sunnah dengan gampangnya kita tinggalkan, pada akhirnya bisa saja ada penyakit dalam hatinya, kebencian terhadap sunnah. Falidzubillah. Iya, Bu. Meninggalkan. Apa-apa sunnah. Ya. Kita tanya, kita itu umat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantap kan? Kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ikutin sunnah Nabi enggak? Gimana jadi umatnya? Ya, dengan Nabi SAW pernah mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulul jannah, atau kama qala Rasulullah. Seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, kata Nabi. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan ya Rasulullah memasuki surga? Qala sallallahu alaihi wasallam, au fi makna man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dialah orang yang masuki surga. Wa man asani faqad ya'ba, kama qala sallam. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan. Artinya orang yang enggan masuk surga, orang yang bermaksiat kepada Nabi. Tidak suka dengan sunnah Nabi. Bahkan tidak sedikit orang-orang itu membenci sunnah Nabi. Banyak gak? Banyak. Ya, sunnah Nabi dibenci. Jilbabnya gede banget sih, Bu. Sumpek apa? Panas juga pakai gituan, gitu ya. Jadi itu perintah siapa? Allah dan Rasulnya ya. Artinya ini sunnah Nabi juga. Kalau benci kepada syariatnya malah berbahaya. Karena membenci syariat sama dengan membenci zat yang mensyariatkan tersebut. Jadi membenci syariat, membenci siapa? Allah. Istihza, kadang-kadang gitu. Apa istihza? Menghina. Ya, kadang-kadang nyinggung-nyinggung lah gitu. Itu berbahaya sebenarnya, Ibu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahku, mereka akan diberikan fitnah yang besar dan azab yang pedih. Nggak boleh kita membenci sesuatu yang sunnah, nggak boleh. Kalau toh kita belum bisa melaksanakan, jangan sekali-kali istihza'u bi sunnah, mencela sunnah, nggak boleh. Kalau memang ibu belum mampu, jangan dicela tuh sunnah, berbahaya. Nah, ini ibu rahmatullah. Karena mengikuti Nabi itu wajib, benar nggak, Bu? Mengikuti sunnah Nabi itu wajib. Bu, dalilnya wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus. Para ulama menafsirkan jalanku yang lurus, mustaqima adalah jalan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah-sunnahnya. Kata Allah apa? Fattabi'un. Ikutilah aku. Jadi jalanku yang lurus tersebut diikuti, kata Nabi SAW dalam firman-Nya. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. As-subul itu jalan selain dari jalan Nabi. Apa akibatnya? Fatafarraqu bikum an sabili. Allah akan cerai beraikan mereka dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah, ibu-ibu, gak boleh kita membenci sunnah Nabi. Ibu puasa Senin Kamis gak? Enggak. Kenapa ya? Sunnah. Memang sunnah betul, tapi intinya adalah jangan sampai istihza. Lagi belum gitu lagi. Lagi males. Bu ya? Itu ya.
Oke lah, Senin Kamis, minggu ini iya, minggu besok iya. Minggu sekarang iya, minggu besok enggak. Biasa. Itu. Terus puasa Arafah, gimana? Aku lagi malas. Oh, berarti tahun ini antum lagi malas. Tahun ini karena mama Arafah cuma sekali. Gitu Bu ya. Tahun depan lagi lah, tahun depan. Bilang aku nggak bisa. Berarti 2 tahun kamu malas. Lama loh 2 tahun Bu. Malas kok 2 tahun. Kalau malas hari ini doang mungkin nggak apa-apa. Ini 2 tahun malas. Sedangkan betul itu sunnah. Tapi di sana ada faidah, ada keutamaan. Apa? Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Justru kita, kalau orang yang haus dengan pahala, momen. Kalau bisa mah jangan setahun sekali ya Allah, 2-3 kali gitu ya. Tapi kalau orang yang ini mah lah sekali aja sumpek gitu ya. Pengennya itu bebas. Sunnah, bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah kalau sunnah kita tinggalkan. Begitu Ibu, rahimakumullah. Namun melaksanakan sunnah setelah yang wajib. Karena ada orang yang sunnahnya dilaksanain, wajibnya malah ditinggalin. Puasa Senin Kamis, apalagi sedekah, tapi keluar nggak pakai jilbab. Ada nggak? Ada. Ya kita ngomong, Bu, wajib, jilbab itu wajib kan? Seperti itu. Aku belum bisa menjilbabi di luar, aku baru menjilbabi hati aku. Lah, emang begitu. Justru yang luar itu keluar dari hati. Kalau hatinya kayak apa, di luarnya kayak gitu. Gitu kan Bu ya? Ayo keluar wajib. Kenapa? Dalilnya jelas. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Di surat Al-Ahzab 59. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita kaum muslimin, apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Kalau keluar rumah maksudnya. Kalau di rumah mah masyiti, terserah ibu. Mau pakai baju juga nggak apa-apa. Keluar rumah, tutup, gitu ya. Jadi melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, tapi wajibnya terlebih dahulu. Banyak orang-orang yang wajibnya dihilangin atau disepelekan, tapi sunnahnya diuntonjolin. Tidak betul seperti ini Bu. Puasa Ramadan nih. Ramadan yang wajib apanya? Ya puasa Ustadz, betul. Yang kedua sholat itu ya. Lah sekarang nih yang wajib minimal 2 nih, puasa dan sholat. Bagaimana ini maksimal dan sempurna Ibu? Maksudnya puasanya karena wajib, hilangkan, menghindari dari hal-hal yang menjadikan pahalanya hilang. Di rumah baca Al-Quran, baca buku, zikir dan seterusnya, nggak usah kemana-mana. Cari. Terus kemudian sholatnya, oh adzan langsung sholat, adzan sholat. Wajibnya disempurnakan, baru sunnahnya. Apa sunnahnya? Ya banyak. Tapi ada orang Ramadan sunnahnya unggul, puasanya malah disepelekan. Asal jalan saja, sholatnya juga asal jalan, maka ini salah. Kemudian yang ketiga, mungkin yang terakhir Ibu ya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, rahimahullah taala, ats-tsalitsu, yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli hal, yaitu senantiasa mengingat Allah di setiap keadaan, bil lisan wal qalbi wal amali wal hal, baik dengan hati, dengan lisan, dalam beramal, setiap keadaan. Ya. Jadi perbanyak zikir Ibu. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti misalkan banyak zikir yang di antara zikir yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya adalah istighfar. Istighfar. Di mana di antara dalil keutamaan tentang istighfar, apa kata Nabi Muhammad SAW? Au fima makna man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan
warzaqahu min haitsu la yahtasib au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Man lazimal istighfar, barang siapa yang mendawamkan, lazim bimana dawam, merutinkan istighfar ibu. Ya, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Maka dengan istighfarnya tadi, apa kesempitan hati itu Allah akan lapangkan. Makanya kalau kita lagi gundah gulana, ibu ya, mengenai permasalahan yang mungkin ibu hadapi, istighfar bu. Banyakin istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus. Wa min kulli hammin farajan. Dari apa ya? Stres. Dari gudah gulana ya. Min kulli dhiq, maksudnya dari kesempitan Allah akan beri jalan keluar. Dari gundah gulana, dari pusing, hati tidak tenang, Allah akan berikan kegembiraan. Wa razaqahu, dengan istighfar juga Allah akan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya ada kisah, ada orang dagang sampai zuhur nggak laku-laku, banyak istighfar dia. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi bukan HP-an, tapi dia istighfar. Ya, habis duhur ada yang beli dan borong. Masya Allah, alhamdulillah. Istighfar bu. Karena dengan istighfar luar biasa, Allah akan memberikan kemudahan demi kemudahan. Jangan berkeluh kesah kalau lagi ini istighfar. Ya. Dan zikir-zikir yang lain, yang tentu dengan zikir-zikir ini bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Karena kita, zikir artinya apa? Ingat kepada Allah. Maka ketika kita ingat kepada Allah, Allah juga akan ingat kepada kita. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, azkurkum. Aku akan ingat kepada kalian. Nah, bagaimana kita akan dicintai oleh Allah kalau kita tidak pernah menyebut nama Allah? Tidak pernah berzikir kepada Allah. Allah tidak cinta. Ini baru 3 ya. Kan disebutkan ada 10 ibu-ibu ya. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, di nomor 3 ini kita selesaikan. Insyaallah ta'ala di pertemuan akan datang ya. Kita lanjutkan karena belum selesai, ibu ya. Belum selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi yang mulai ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan selalu ya ibu-ibu ya. Selebihnya kalau memang ada pertanyaan, fal yatafadhali. Kalau tidak ada saya tutup. Baik, tidak ada ya. Demikian ibu-ibu rahimakumullah, pembahasan kita di pagi yang mulai ini, dan sepertinya di bab 30 belum selesai. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang di bulan November insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Dan yang terakhir saya mohon doanya ibu-ibu semua ya, untuk perjalanan kami dan rombongan insya Allah berangkat di tanggal 19 Oktober bulan ini juga ya. Insya Allah kami bersana di paket 12 hari ya. Baik ibu-ibu, kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.